Bayang malam pengantar kelahiran. Malam itu desa Sukamendung diselimuti hujan lebat tanpa henti. Angin meniupkan bau tanah basah bercampur dinginnya hawa yang entah kenapa membuat bulu kuduk berdiri. Di sebuah rumah sederhana di ujung desa terdengar suara erangan. Bukan tangis anak kecil, bukan pula jeritan orang marah, tapi suara seorang ibu yang tengah bertaruh nyawa. Marni, seorang ibu rumah tangga yang sedang menanti kelahiran anak ketiganya. Suaminya Rano mondar-mandir di ruang tengah. Wajahnya panik, tubuhnya gemetar. Listrik padam sejak maghrib. Lilin kecil di pojok ruangan tinggal separuh. Dan jam terus berdetak mendekati tengah malam. Bu bidan sudah datang. Seorang tetangga berlari masuk sambil basah kuyup. Seorang perempuan paruh baya. Wajahnya keriput tapi matanya tajam. Tanpa banyak bicara, ia segera berlutut di samping Marni. Kita harus cepat, gumamnya. Kepala bayi sudah keluar, tapi ari-arinya belum ikut. Tangisan pertama terdengar, lembut lalu melemah. Bayi itu lahir, tapi belum sepenuhnya selamat. Marni pucat, peluhnya bercampur air mata. Tubuhnya gemetar, bayinya masih terikat dengan ari-ari. Dan kondisi itu terlalu berbahaya untuk ditangani di rumah. Tak ada pilihan lain, mereka harus segera ke rumah sakit. Tapi malam itu kendaraan hanya satu, sebuah pickup tua milik Pak Hadi. Marni, bayi, dan Bu Bidan duduk di depan, di sebelah supir. Rano dan dua tetangga naik ke bak belakang. Basah kuyup diterpa hujan. Pickup tua itu melaju, membelah gelap, membelah malam, membelah batas antara dunia nyata dan dunia yang lebih menyeramkan. Pickup tua itu meraung di jalan desa yang sempit. Hujan semakin deras. Jalanan licin, kilat menyambar, menerangi sesaat hanya untuk memperlihatkan betapa gelapnya malam itu. Di dalam mobil, Bu Bidan memangku bayi yang lemas. Tubuh mungil itu masih terikat ari-ari dan darah segar menetes perlahan ke lantai mobil. Rano duduk di bak belakang. Matanya menerawang ke belakang mobil. Sesuatu mengusik nalurinya, seolah mereka sedang diikuti. Di kejauhan ada cahaya, seperti lampu minyak melayang di udara. Awalnya kecil, tapi makin lama, makin dekat, makin terang, makin menyimpang dari logika. Cahaya itu bukan lampu, tapi sebuah kepala perempuan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya pusat pasi, dan dari lehernya tergantung organ tubuh. Usus, hati, jantung semuanya masih basah. Kuyang. Tak, gas, tancap gas, teriak Rano. Pickup meraung, melaju lebih cepat. Jalanan licin, roda selip kiri kanan. Bu Bidan menoleh.
wajahnya pucat. Ia segera membuka kantong kecilnya. "Pegang bayinya, Marni." Tangannya gemetar saat mengikat ari-ari dengan benang hitam. Mulutnya komat kamit membaca doa. Uyang makin dekat, terbang rendah, mengikuti jejak darah dari bayi yang baru lahir. Matanya menyala seperti bara, lidahnya menjulur, menjilat udara. Pikap nyaris tergelincir saat menikung. Satu tetangga hampir terlempar keluar, tapi supir terus melaju. Jalanan terasa tak berujung. Kilat menyambar lagi. Sosok itu masih mengikuti. Tapi perlahan, setelah benang hitam diikat penuh dan doa selesai dibaca, kuyang itu melayang menjauh, meninggalkan jejak bau amis dan angin dingin. Mereka sampai di rumah sakit. Marni dibawa masuk. Wajahnya pucat, badannya menggigil. Bayinya lemas, tak menangis lagi. Dokter segera mengambil alih, tapi semuanya terlambat. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dengan wajah duka. "Kami mohon maaf, bayinya tidak bisa diselamatkan. Tubuhnya membiru seolah kehabisan darah." Rano terduduk. Marni tak bersuara. Di pelukannya hanya kehangatan yang perlahan hilang. Tengah malam itu, di balik kaca jendela ruang rawat, embun membentuk jejak aneh, seperti tapak tangan kecil, meluncur perlahan, lalu menghilang. Dan di sudut ruangan terdengar bisikan lirih, "Belum."